Peringatan, spoiler film. Lewati jika tidak ingin tahu. 18+ disarankan tidak menonton dengan anak-anak, wanita hamil, atau orang tua dengan masalah jantung tanpa pengawasan dokter. Penonton sendirian peluk bantal, yang berpasangan peluk erat. Semoga menikmati. Terima kasih. Cerita dimulai di sebuah peternakan kuda yang terpencil, di mana OJ dan ayahnya tinggal. Bisnis peternakan kuda mereka sedang mengalami masalah keuangan, karena belakangan ini jarang ada pekerjaan untuk membawa kuda mereka tampil di film. Mereka terpaksa menjual kuda untuk bertahan hidup. Suatu hari, saat OJ dan ayahnya mulai mendengar suara aneh dari langit, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Tiba-tiba ponsel OJ tiba-tiba rusak dan terlihat seperti ada benda yang jatuh dari langit, seperti sedang hujan atau semacamnya. Namun untung tidak menimpa dirinya. Namun OJ terjatuh dan menimpa ayahnya terluka parah. OJ bergegas mengantar ayahnya ke rumah sakit. Namun dia tidak tiba tepat waktu karena ayahnya terkena benda di matanya, inti otaknya, dan hasil röntgennya itu hanya sebuah koin perak. OJ sedih, tetapi benda jatuh dari pesawat. OJ melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah kunci di tanah dekat kandang kuda. OJ masih belum yakin benda jatuh dari pesawat. Sebuah studio film menghubungi mereka untuk kuda tampil, tetapi OJ kurang percaya diri dan suaranya pelan. Setelah itu, OJ masih belum yakin benda keluar dari pesawat, namun ia harus terus bekerja. Selama itu, ada sebuah studio film yang menghubungi mereka untuk meminta kuda mereka tampil. Namun, karena OJ tidak terlalu pandai berbicara dan sangat mencintai kuda-kudanya, dia merasa kurang percaya diri dan suaranya terlalu pelan. Untungnya, adiknya, Emol, yang sudah lama pergi, kembali untuk membantu kakaknya, sehingga pekerjaan hari itu bisa berjalan dengan baik. Setelah bekerja, proyek bilang pada Enroll pekerjaan ini tidak cocok. Meski ayahnya sukses, dia tidak suka. Sutradara paham OJ belum terima kepergian ayahnya. Saudara pergi ke taman hiburan Juk. OJ jual lebih dari 10 kuda ke Juk untuk... Kemudian, kedua saudara pergi ke taman hiburan cowboy. OJ menjual kuda. Malam itu, kuda OJ melarikan diri. OJ melihat lampu taman hiburan padam. OJ melihat sesuatu melintas di awan. Kemudian, pada malam itu, terjadi hal aneh lagi ketika salah satu kuda yang OJ pelihara tiba-tiba melarikan diri dari peternakan. Saat OJ mengemudikan mobil untuk mengejarnya, dia melihat bahwa taman hiburan Juk yang biasanya terang benderang, tiba-tiba lampunya padam, dan ada suara aneh yang menggema di seluruh area sebelum lampu mulai redup secara berkala, hingga ke rumah OJ, di mana Emerald sedang menyalakan musik dan menari. OJ melihat sesuatu melintas cepat di awan, lampu menyala lagi. Terkejut, dia memeriksa CCTV, tapi tidak ada rekaman. OJ bilang ke Emerald, benda itu besar, bentuknya tidak jelas, terlalu cepat dan hening untuk pesawat. Mereka pikir itu UFO. Kehilangan ayah, OJ pikir benda itu jatuh dari pesawat. Emerald ingin uang dari foto UFO. Mereka pergi ke toko, bertemu Angel saat beli CCTV. Emerald bilang lampu sering mati. Angel bilang kamera punya cadangan daya. OJ bilang bukan cuma lampu, baterai ponsel dan mobil juga. Itu sangat cepat, terlalu cepat untuk dilihat, dan terlalu hening untuk menjadi pesawat. Kesimpulan mereka adalah UFO. OJ masih percaya objek itu mungkin jatuh dari pesawat. Emerald punya ide menghasilkan uang. Jika mereka bisa memotret UFO dan menjualnya, mereka bisa mendapatkan banyak uang. Keesokan harinya, mereka pergi ke toko elektronik membeli kamera CCTV untuk rumah. Lampu sering mati. Kamera punya sistem cadangan daya. Namun, OJ menyela bahwa bukan hanya soal lampu mati, bahkan baterai ponsel atau mobil juga. Besoknya, kedua saudara itu pergi ke toko elektronik dan bertemu Angel, melihat mereka membeli kamera CCTV. Emerald bilang, lampu di rumah sering mati. Angel bilang kamera yang mereka beli punya cadangan daya. OJ bilang, itu bukan cuma soal lampu mati, baterai ponsel dan mobil juga. Angel bingung maksud OJ. Akhirnya mereka sewa Angel pasang kamera. Angel kaget saat pemasangan. OJ minta semua kamera diarahkan ke langit,
Mereka mungkin mau rekam UFO. Angel bingung dengan maksud OJ. OJ meminta kamera diarahkan ke langit. OJ tidak memberitahu Angel. Membuatnya ingin tahu, tapi itu membuat Angel semakin terkejut. Ketika selama proses pemasangan, OJ meminta agar semua kamera diarahkan ke langit. Angel berpikir bahwa kedua saudara ini mungkin ingin merekam UFO. Setelah memasang kamera CCTV, OJ dan Emol tidak memberitahu Angel apa-apa, yang semakin membuat Angel penasaran dan mulai mengintip kamera milik kedua saudara itu secara online. Malam itu, saat OJ sedang mencari kuda yang lepas dari peternakan, dia melihat sebuah awan yang membawa boneka kuda palsu yang berat melayang ke atas dengan pita berwarna-warni yang mengikutinya. Sementara itu, Angel yang sedang mengintip kamera dari dua saudara itu menyadari bahwa kamera A memiliki serangga yang menghalangi pandangan dan kamera B yang dekat dengan OJ juga mati. Misalnya, dia menghubungi Emerald karena dia berpikir bahwa dua saudara itu mungkin sedang menghadapi alien, sehingga mereka berusaha memasang kamera seperti itu. Lalu, Amoral bilang ke Angel bahwa piring terbang alien ada di awan, dan OJ melihat awan yang baru saja menelan boneka kuda palsu, atau pita berwarna-warni yang masuk ke dalamnya, sebelum suara aneh yang keras muncul. Melihat situasi yang tidak baik, Emerald berteriak memberitahu OJ untuk segera lari. Lalu, OJ berlari masuk ke kantor polisi dan melihat piring terbang alien melayang keluar dari awan dengan cepat, tetapi tidak ada suara sama sekali. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba listrik padam dan baterai ponsel juga tidak bisa digunakan, sehingga Angel dan Amoral kehilangan kontak satu sama lain. Sementara itu, Emerald berusaha mengusir serangga yang menghalangi kamera A yang seharusnya bisa melihat piring terbang alien yang berada jauh di sana. Tapi serangga itu tidak mau pergi juga, dan pada saat itu, piring terbang alien meluncur dekat OJ, dan dengan cepat mengangkat kuda yang dipelihara OJ menjadi mangsa di depan matanya. Serangga menghalangi kamera A, mencegah perekaman alien. Emer menghubungi Anler, fotografer, tapi Anler tidak percaya. Angel percaya dan pergi ke rumah Emer. Mereka melihat rekaman dan menemukan awan yang tidak bergerak. Setelah kejadian hari itu, Emer menghubungi Anler, seorang fotografer terkenal yang sangat menyukai dokumenter tentang hewan pemangsa. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah muncul di majalah terkenal yang menyebutkan bahwa dia bisa membuat foto yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dua saudara itu membutuhkan orang dengan kemampuan seperti itu untuk menangkap gambar dari guru PT, alien yang mereka sebut. Namun, karena Emer tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik dengan orang-orang berkelas tinggi seperti Anler, apa yang dia katakan terdengar tidak meyakinkan, sehingga Anler memutuskan untuk menutup telepon. Tapi hanya Angel yang menjadi salah satu saksi kejadian, yang percaya bahwa alien itu nyata dan langsung mengemudikan mobilnya menuju rumah dua saudara itu. Ketiga, mereka kemudian mencoba melihat rekaman dari kamera CCTV yang merekam video, dan mereka memperhatikan bahwa di antara gumpalan awan yang melintas di langit, ada satu gumpalan awan yang tidak bergerak sama sekali. Tapi masih belum cukup untuk meyakinkan siapapun bahwa apa yang mereka temui adalah piring terbang alien. Juk, pemilik taman hiburan, dulu bintang cilik yang selamat dari serangan monyet liar. Saat pertunjukan, kenangan ini membuatnya merasa istimewa, seolah makhluk buas atau alien mempercayainya. 6 bulan. Namun, monyet tidak melukai Juke, menunjukkan sikap bersahabat padanya. Kenangan membuatnya merasa istimewa dibandingkan orang lain, seakan makhluk buas atau alien luar angkasa bisa mempercayainya dan tidak menyakitinya. 6 bulan lalu, tiap Jumat pukul 6 sore, Juke dan keluarganya melihat piring terbang alien di langit dilihat OJ Amoral. Mereka melihatnya terbang turun menghisap kuda-kuda dibeli OJ. Keyakinan masa kecil istimewa, Juke percaya makhluk luar angkasa maupun alien mempercayainya dan tidak menyakitinya. Dia mengalami kejadian pertunjukan piring terbang alien dia lihat. Dalam pertunjukan Mary, teman sesama bintang ciliknya, terlibat insiden dengan monyet terluka wajahnya. Dia melihat piring terbang itu meluncur turun dan menghisap kuda-kuda itu berkali-kali. Dan kuda-kuda itu adalah kuda yang dia beli dari OJ. Dengan keyakinan masa kecil bahwa dia istimewa, dia percaya bahwa makhluk seperti Lin Brahman atau alien luar angkasa mempercayainya dan tidak akan menyakitinya. Sampai dia mengalami pertunjukan piring terbang alien yang pernah dia lihat. Dalam pertunjukan ini, ada Mary, teman sesama bintang ciliknya, yang pernah terlibat dalam insiden dengan monyet yang melukainya hingga wajahnya.
Sementara itu, Juk duduk memberikan dukungan harapan. Dan tidak lama kemudian, kejadian mengerikan pun terjadi. Ketika Juk berusaha melepaskan kuda untuk ditunjukkan kepada guru PT, alien itu. Namun, kuda itu tidak mau berlari keluar dari kandangnya, seolah-olah ia tahu bahwa di depannya ada alien yang sedang menunggu. Kedatangan piring terbang alien kali ini berbeda dari sebelumnya yang pernah Juk lihat, karena kali ini muncul sebagai bayangan samar di balik awan lebih cepat dari yang dia duga. Dan tiba-tiba, bayangan piring terbang alien itu menghilang. Dan tak lama kemudian, listrik di area taman hiburan tempat Juk sedang melakukan pertunjukan padam sebelum suara aneh terdengar dari kamera yang bergetar di seluruh langit. Dan fenomena piring terbang alien raksasa muncul. Karena Juk berpikir bahwa alien itu mempercayainya, mereka bisa berdansa seperti di video musik rap. Selamat pagi teman-teman. Dan sepertinya dia tidak akan menyakiti mereka seperti monyet, dia akan berdiri dan melihat upacara UFO alien itu tanpa merasa takut meskipun itu datang dengan cepat, tapi pada akhirnya dia juga ditarik ke atas dan terhempas, seperti penonton lain yang ada di sekitar situ. Tak lama kemudian, proyek itu sampai di taman hiburan Juk untuk melihat pertunjukan Juk yang pertama. Namun, ketika dia tiba, OJ menemukan taman hiburan yang sepi tanpa orang, dan barang-barang di sekitarnya berantakan. Hal ini membuat OJ merasa tidak enak. Sampai dia tiba di area di mana Juk mengadakan pertunjukan. Dia hanya menemukan satu karakter utama yang dia jual kepada Juf, yang masih berdiri di tempatnya dan tidak bergerak kemana-mana. Di sekitar area itu, suasananya seperti bulan purnama, seolah alien baru datang. Melihat situasi buruk, OJ memanggil untuk keluar dari arena. Tiba-tiba listrik di taman herbal mati sebelum UFO muncul di langit, menarik OJ. Untungnya, OJ tidak ditarik. Saat malam tiba, UFO melayang di atas rumah mereka, memuntahkan besi dan aluminium, penyebab kematian ayah OJ. Tapi OJ beruntung karena dia duduk di bawah keajaiban. Dia tidak ditarik ke atas. Amurok dan Angel. Malam tiba, UFO melayang di atas rumah, membunuh ayah OJ. Mobil OJ mati dekat UFO. UFO menjatuhkan boneka kuda ke depan mobil. OJ tetap di mobil hingga pagi, berusaha menjemput Amurok dan Angel. Alien muncul saat mereka bersiap di tempat OJ yang sedang mengemudikan mobil pulang. Ketika dia mendekati area di mana UFO alien berada, mobilnya mati. Dia melihat UFO alien yang menunggu di atas. Setelah beberapa saat, UFO alien melayang ke arah OJ dan menjatuhkan boneka kuda palsu ke depan mobilnya. OJ tetap berada di dalam mobil hingga pagi. OJ teringat pada kuda yang pernah dia gunakan dalam pertunjukan, bahwa jika dia tidak menatapnya, kuda itu tidak akan terkejut atau menganggapnya sebagai target. OJ berhenti menatap UFO alien dan menundukkan kepala. Setelah itu, ketiga orang ini beristirahat di kamar Angel, sementara kelompok orang yang pergi menonton pertunjukan Juk yang telah ditarik oleh UFO alien menjadi berita di TV. Tapi pada saat itu, proyek itu membuat OJ teringat pada kuda yang pernah dia gunakan dalam pertunjukan, bahwa jika dia tidak menatapnya, kuda itu tidak akan terkejut atau menganggapnya sebagai target. Begitu dia berpikir seperti itu, OJ pun berhenti menatap UFO alien dan menundukkan kepala. Dan sepertinya itu berhasil, karena UFO alien melayang melewati OJ tanpa menariknya. Ketiga orang beristirahat di kamar Angel. TV melaporkan penonton Juk ditarik UFO. Anler ingat telepon Amurok. Esoknya, Anler bertanya saudara tentang UFO. OJ bilang tunggu, UFO lapar dan keluar. Mereka butuh umpan. Mereka sadar UFO tidak tarik bendera lebih dari 4. Mungkin tidak bisa mencerna. Anler mengunjungi saudara-saudara itu untuk bertanya tentang UFO alien. OJ mengatakan mereka hanya perlu menunggu UFO akan lapar dan keluar mencari makan. Mereka merencanakan umpan. Diskusi menyimpulkan UFO tidak menarik bendera utama lebih dari 4, mungkin tidak bisa mencerna, dan sering terjebak. Rencana dibuat untuk memancing UFO keluar. OJ mengendalikan kuda mendekat ke Anler, yang merekam dengan kamera tanpa listrik. Boneka tiup dipasang untuk mendeteksi UFO, karena listrik harus mati. Setelah persiapan, mereka melaksanakan rencana, dan seringkali terjebak di UFO milik para iblis. Kemudian, mereka semua merencanakan untuk memancing UFO alien itu keluar, di mana OJ bersedia mengendalikan kuda untuk menariknya mendekat ke Angel. Sementara Angel akan menggunakan kamera yang tidak menggunakan listrik atau baterai untuk merekam. Mereka juga akan menggunakan boneka tiup yang dipasang di beberapa titik untuk mengetahui bahwa boneka tiup itu tidak akan berfungsi, kecuali jika UFO alien mendekat.
karena listrik di sekitar situ harus mati. Setelah semua persiapan selesai, pada hari berikutnya, mereka mulai melaksanakan rencana untuk memancing UFO alien keluar. Namun, pada saat itu, ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor masuk, dan pria itu adalah seorang jurnalis dari stasiun berita terkenal TMC yang datang untuk meliput berita tentang kelompok orang yang menghilang dari taman hiburan Juke sebelumnya. Sementara itu, Anler dan Angel sedang merekam video. Dan meskipun Amurok berusaha untuk menghentikan jurnalis itu, jurnalis tersebut tidak mau mendengarkan dan mengendarai sepeda motor masuk ke area di mana mereka sedang berusaha memancing UFO alien. Ini adalah akibat dari jurnalis yang tidak mau mendengarkan hingga akhirnya dia berhadapan langsung dengan UFO alien. Ketika UFO alien mendekat, motor jurnalis yang melaju kencang itu mati dan terbalik. Meskipun OJ berusaha untuk membantu jurnalis itu, sudah terlambat. Karena saat OJ berusaha mengangkat jurnalis tersebut, wajah OJ yang terpantul di helm jurnalis itu narik perhatian alien dan membuatnya terbang lebih dekat ke mereka. Saat itu, OJ tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia harus melarikan diri dan membiarkan jurnalis itu ditarik oleh UFO alien. Sayangnya, Anler tidak sempat merekam momen itu karena sedang mengganti gulungan film. Kemudian OJ mulai mengirimkan makanan yang bagian belakangnya dirancang menyerupai mata untuk menarik perhatian alien. Proyek itu mengendalikan kuda ke arah yang dipilih Anne, yang sedang merekam. Namun, saat piring terbang alien mendekat ke OJ, dia melepaskan bendera berwarna-warni yang sudah disiapkan, yang melayang jauh ke belakang kuda. Ini membuat piring terbang alien tidak mau menyedot bendera itu dan melihat ke arah lain sebelum menghilang ke langit. Ed merekam kejadian itu, tetapi tiba-tiba berbicara aneh, mengatakan kita tidak layak melihat hal mustahil. Dia mengambil kamera dan film yang merekam piring terbang alien di atas bukit dan mulai merekam lagi, membuat piring terbang itu muncul dan menyedot Anne. Angel hampir tersedot, begitu juga Emerald yang berlari keluar rumah. Beruntung, tubuhnya terlempar sebelum tersedot. Di sisi Angel, boneka tiup menarik perhatian alien. Angel mengikat dirinya dengan kawat berduri. Piring terbang terjebak dan terluka oleh kawat, memaksa alien melepaskan Angel. Termasuk Emerald yang berlari keluar dari rumah untuk melihat kejadian itu juga hampir tersedot. Tetapi beruntung tubuhnya terlempar jauh sebelum itu terjadi. Di sisi Angel, ada boneka tiup berbentuk wajah kartun yang melihat ke langit. Sehingga dia menarik perhatian alien untuk melihat Angel lagi. Namun kali ini, Angel menggunakan kawat berduri untuk mengikat dirinya sendiri. Ketika piring terbang alien itu terjebak dalam kawat berduri, kawat itu menciptakan luka pada makhluk itu, hingga harus terjual habis kawat berduri dan bidadari. Sebelum itu, alien mulai melakukan proses untuk melindungi diri dan berubah dari bentuk kecil menjadi bentuk baru yang lebih besar dan terlihat menakutkan, seperti hewan atau serangga yang mengembang untuk menakut-nakuti musuh. Di sisi OJ, dia melihat bahwa alien telah berubah menjadi bentuk yang menakutkan. Jadi dia memberitahu Emerald untuk cepat mengambil motor wartawan dan melarikan diri. Namun, karena motor itu masih dekat dengan alien, mereka tidak bisa menyalakan mesin. Jadi OJ, kakak, mengalihkan perhatian Mark, teman alien, ke arah lain, agar alien dan Emerald berjauhan. Emerald menyalakan motor dan kabur. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada OJ, tetapi dia bertekad memanfaatkan kesempatan ini. Emerald mengendarai motor ke taman hiburan dan melepas balon raksasa ke langit. Melihatnya, alien menyambar balon. Emerald merekam dengan kamera manual di taman hiburan dan berhasil memotret alien. Ketika alien melihatnya, mereka langsung meluncur dan menyambar balon raksasa itu. Pada saat itu, Emerald menggunakan kamera di taman hiburan yang memutar film secara manual untuk merekam, dan akhirnya dia berhasil mengambil gambar alien. Sebelum alien yang memakan balon raksasa tersebut memakan manusia, perutnya pecah dan mati karena gas di dalam balon raksasa tersebut meledak, yang membuat Amoron sangat senang. Akhirnya hanya Emerald dan Angel yang selamat. Di akhir cerita, roh OJ, kakaknya, muncul tidak jauh dari Emerald. Gar adiknya selalu ingat bahwa, meskipun dia sudah tiada, dia akan selalu menjaga dan mengawasi adiknya selamanya. Dan filmnya pun berakhir.